Halo, assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Em, Selamat selamat datang kembali ya di Linzu Production. Kali ini kita kembali lagi kita akan membuat sesi EduTalk ya, online EduTalk tentunya. Mungkin ini adalah session yang ke-5 ya. Jadi untuk ya. kali ini agak sedikit spesial ya, di mana sebelumnya itu kita sudah ada 4 narasumber yang merupakan cewek ya, perempuan semua, dan kali ini kita sedikit berbeda ya. Jadi kita narasumbernya adalah laki-laki. Nah, ya. Supaya tidak terlalu perempuan semua ya, jadinya kontennya kita adakan sedikit untuk yang laki-laki ya, jadi seimbang nanti. Menarik juga narasumber kali ini adalah beliau ini adalah seorang yang expert dalam bahasa Jepang ya, bahasa negeri Sakura tentunya. Nah, currently sekarang ini kerja di tempat salah satu, mungkin beliau sendiri akan menjelaskan ya bagaimana apa itu tempat kursus dan lain sebagainya. Oke. Untuk itu yang belum yang belum subscribe, nanti di subscribe langsung supaya nanti dapat info-info yang menarik lainnya ya, video-video seterusnya. Oke, kita mulai. Halo Bang Ade Yolanda ya. Gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah masih sehat ya. Sekarang posisi di mana? Kerja apa sekarang? Posisi sekarang saya di Cibarusa, di Cikarang, Bekasi. Sekarang lagi ya bisa dibilang ngajar-ngajar sedikit lah di sini bahasa Jepang. Posisi masih di Cikarang ya, daerah Bekasi ya. Oke. Bekasi ya. Ya, gini, mungkin diperkenalkan diri dulu ya, nama, terus asal, kemudian kerja di mana, seperti yang sudah disebutkan tadi mungkin ya, supaya penonton ini juga mengenal narasumber kita ini seperti apa gitu kan. Siap. Ya. Oke, semuanya selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ade Yolanda. Ya, saya berasal dari satu kampung yang dekat sama saudara Oki Alexander. Saya berasal dari Lingge, Kabupaten Lawang, dan di daerah Sumatera Selatan ya, daerah Palembang. Ya, saya di sini bekerja di Cikarang, di Cibarusa, bisa dibilang bekerja sambil magang seperti itu. Jadi saya dipercaya. Dulunya saya sebagai murid, tapi alhamdulillah dipercaya oleh pemilik LPK saya sekarang, LPK Terapaya Japanese Center. Jadi saya bukan jadi sensei ataupun guru, di sini saya jadi kesiswaan seperti itu. Kalau di sekolah kan SMA itu ada kesiswaan seperti itu. Ada kesiswaan ya. Oke. Jadi saya di sini megang kesiswaannya. Jadi kalau spesifikasi untuk mengajar mungkin saya tidak ya, karena saya lebih ke mengatur alur pembelajaran sama aktivitas seperti itu. Ya seperti itulah data diri saya berumur 24 tahun, dan insya Allah nanti bulan 9 saya langsung ke Jepang insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini kan tentunya menarik gitu kan, selain belajar awalnya gitu kan, kemudian dipercaya menjadi orang yang dipercaya gitu ya dalam mengatur semua aktivitas. Kalau bisa dibilang ini lembaga yang mengadakan kursus pelatihan bahasa Jepang atau bekerja di Jepang atau seperti apa? Sebenarnya kursus iya, untuk bekerja ya. Jadi banyak macam ya. Bisa dibilang LPK Terapaya Japanese Center sekarang itu salah satu lembaga untuk ke Jepang itu yang cukup besar lah di Indonesia, karena kita juga terbangin dari bisa Tegino ataupun dari bisa magang, ataupun ada juga yang siswa-siswa yang belajar huruf-huruf biasa di kursus bahasa gitu, Sabtu Minggu doang kadang. Ya, artinya lembaga ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang sekiranya mau ke Jepang gitu kan, kemudian untuk bekerja di sana gitu ya. Tentunya di pihak Jepangnya juga mempunyai satu requirement harus bisa bahasa Jepang gitu kan, minimal kan seperti itu biasanya kan.
kemudian ya ditambah dengan skill-skill yang lainnya. Nah, di apa namanya lembaga Tera apa namanya? Terakoya Japanese Center ya. Ya. Ya, nah di sana programnya seperti apa? Ya, program di sini sebenarnya sama seperti LPK lain, tapi yang bikin beda itu mungkin dari pembiayaan itu kita terbuka. Tapi kalau di LPK lain ya banyak tanda-tanda lah gitu, banyak oknum-oknum. Tapi kalau untuk Terakoya kegiatannya seperti biasa ya Mas Oki ya, seperti kayak masuk ke sini itu diprioritaskan itu belajarnya 2,5 bulan. Nah, di sini nanti dididik, ya 2,5 bulan dididik bahasa sampai bab 10 supaya bisa ikut tes buat langsung terbang nanti. Terus juga baru olahraga semuanya diatur di sini, dari mencakup semuanya, psikotes, matematika, semuanya diaturin di sini. Itu juga diajarin di sini. Oke, berarti kan artinya ini kan menarik seperti sekolah yang sekolah bahasa lah, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Artinya kan punya kurikulum tersendiri gitu ya. Ya, benar. Oke. Nah, selain dari kemampuan berbahasa Jepang ya, lembaga ini apa yang dilatih di dalam lembaga ini? Jadi kan seperti ini, ke Jepang itu semuanya bisa kalau ada kemauan seperti itu. Tapi karena yang jadi perusak terutama di daerah kita lah, seperti daerah kita banyak yang kabur seperti itu, banyak yang kabur. Jadi, nah di sini di LPK Terakoya itu diajarin semua, dari attitude, dari semuanya, dari gerak tubuh pada saat menghadapi orang Jepang, pada saat di Jepang nanti itu udah latih semua di sini. Iya. Terus juga di sini ada juga latihan seperti lingkungan sosial, seperti kita kadang mengadakan soji, ataupun soji itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu kebersihan lingkungan sekeliling di daerah Cikarang ini. Adapun nanti kita ada seminar-seminar ke sekolah-sekolah. Jadi bisa dibilang selain bahasa Jepang mencakup semuanya sih, tapi lebih ke attitude untuk ya. Di Jepang, sosial di Jepang, kehidupan sosial di Jepang seperti itu. Karena yang seperti yang kita ketahui juga ya, bahwasannya negara Jepang itu sangat terkenal dengan kedisiplinannya gitu ya. Artinya memang menjadi pokok bahasan juga dalam silabus pengajaran terhadap yang ada di lembaga ini gitu ya, Terakoya Japanese Center ini gitu. Nah, menarik seperti yang dibilang tadi bahwasannya ada beberapa istilahnya lembaga-lembaga yang kurang begitu memberikan jaminan, kemudian ada beberapa oknum yang ya memanfaatkan situasi gitu untuk memperoleh keuntungan dengan mengiming-imingi gitu ya, bahwasannya akan diproses bekerja di Jepang dengan mudah dan lain sebagainya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang awam ya tentunya bisa mengidentifikasi ataupun melihat bahwasannya oh ya, lembaga yang satu ini dia ini legal gitu, ataupun lembaga yang satu ini dia ilegal dan tidak resmi, ataupun yang ini penipuan nih, nggak bener gitu. Nah kan bagi orang awam mungkin belum mengetahui itu ya. Bagaimana tuh cara mengidentifikasinya? Sebenarnya kalau bahas seperti ini lucu ya Mas Oki ya, karena posisinya saya pernah. Karena saya dari kampung, ya Anda tahu lah saya dari kampung. Tujuan saya pengen ke Jepang karena tujuan awal saya itu pertama saya ingin merubah keluarga ya, merubah pandangan tetangga lah seperti itu, merubah hidup. Jadi saya pernah ketipu, kejadiannya ada di tahun-tahun kemarin, masih deket-deket. Saya pernah ketipu. Mungkin kalau nama tempat saya nggak bisa sebut ya, karena takutnya nanti ada goncangan-goncangan. Tapi kalau jumlahnya sangat-sangat besar loh. Saya pun ngerasa kan kok saya gini, kok saya gitu, kok saya gini, kok saya mau. Mungkin kalau total kerugian ya, saya habis kisaran 20-an. Belum banyak. Itu masih belum. Tapi kalau dikalikan dengan total peserta yang pada saat itu, mungkin akan tertinggal. Karena totalnya lebih dari 120 anak. Ya, seperti itu.
Jadi maksud saya pas saya ngubungin Mas Oki ya, Oki ini teman saya waktu di SMA ya, saya juga cukup mengenal beliau. Jadi tujuan saya itu, saya tidak mau ada Ade Yolanda selanjutnya yang dari kampung yang ingin berubah nasib, yang tidak kuliah tapi ingin menaikkan derajat keluarga tapi terhalang dengan informasi seperti itu. Saya sekarang posisinya saya menyebarkan apa ya, seperti informasi yang sering saya post di Facebook saya itu. Tujuan saya itu ya orang kita yang di daerah itu melihat saya seperti ada contoh. Nah, nanti biar nggak ketipu seperti saya. Karena sebenarnya gampang mengidentifikasinya setelah saya tahu, tapi kalau saya belum tahu ya kesah lah gitu ya. Yang namanya iming-iming terbang cepet, yang namanya iming-iming gaji gede, siapa yang nggak mau masuk dia. Jadi saya diimingin, saya terbang bulan, saya bongkar aja sekarang, saya diiming-imingin saya terbang bulan 9. 2019 kemarin. Masih panas banget. 2019 saya dijanjiin terbang bulan 9. Saya ikut aja, seneng kan. Pikir saya udah dapet tiket, saya seneng-seneng aja. Ya sampai ya ibu itu udah saya telepon, Bu, bulan ini ibu nggak bakal susah lagi gini. Namanya udah ini ya. Dapat kabar yang bagus gitu ya. Iya, dapat kabar yang bagus. Sampai udah kan kita diklatnya 3 bulan waktu itu, dijanjiin 3 bulan, tapi pada saat 2 bulan mungkin saya orang pertama yang apa ya, seperti demo lah, seperti itu, orang provokator lah. Karena saya ngerasa ini kayak udah nggak bener. Kita dijanjiin bulan 9, sedangkan bulan 8 kita belum ngurus eligibility, belum mengurus paspor, belum mengurus tanda tangan kontrak, kan lucu gitu. Masa nanti mengurus paspor langsung terbang, kan nggak seperti itu. Saya cari tahu informasi, saya kenalan dengan sensei yang terkenal di sini lah, di Cikarang ini saya kenalan. Dia buka SO sekarang. Saya kenalan, saya tanyain pengurusan eligibility itu berapa bulan. Jadi pas saya tanya, katanya eligibility itu paling cepat 3 bulan. Nggak mungkin kamu terbang bulan 9. Nah, dari situ ini udah nggak benar seperti itu. Tapi kalau sekarang ya, saya gini Mas Oki ya. Mungkin Mas Oki tahu saya gimana, masih muda lah, karena kan udah tua gitu ya. Mungkin saya kalau dulu bakalan emosi seperti itu. Tapi kalau sekarang saya mikir, ngambil dari segi positifnya, saya di sana 2 bulan, saya dididik, tapi memang benar-benar pinter. Saya salut sama orang yang menipu saya. Jadi saya itu dengan 120 anak itu diambil, terus dititipkan ke lembaga lain buat belajar. Itu kan hebat. Dititipkan di lembaga lain, saya diajarin oleh lembaga yang ngajarin saya itu tidak ada salah. Mereka benar, mereka ngajarin semua itu, ilmunya saya dapat. Dan ya seperti itulah kenyataannya, mereka boom seperti itu. Hilang gitu ya. Lucu kan? Tiba-tiba hilang gitu ya. Kalau hilang sih enggak. Mereka masih berdiri dengan gagahnya, tapi kita yang namanya kita melawan orang besar, jadi susah masuk gitu. Susah. Oke. Nah, ini kan kalau sudah begitu kan artinya kan ini menyangkut hak ya, menyangkut hak. Iya. Karena kalian sudah membayar tentunya gitu ya. Dan itu kan lebih dari 100 orang juga kan, hampir 100 orang yang dibilang tadi kan yang sudah dalam tanda kutip tertipu gitu ya. Nah, apakah pada saat itu ada niat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib gitu dari 100 orang ini, termasuk ini Mas Ade sendiri gitu? Ini menarik ya, benar. Saya bisa jelasin kenapa saya sendiri takut buat buat ngangkat ini ke pihak yang berwajib ya. Mereka itu taktiknya sangat pinter, itu udah kesusun rapi banget. Jadi alasan mereka itu, kalian itu ditunda seperti itu. Jadi kita mau ngomong apa lagi? Jadi kasusnya bukan penipuan. Jadi susah banget ngangkat kasus ini, susah. Gak bakal bisa tembus karena dibilang pada saat itu ditunda. Tapi alasannya apakah diberikan? Ditunda itu karena apa gitu? Iya, memang diberikan. Jadi pada saat di bulan 9 atau bulan 10 itu Jepang itu kena angin topan, jadi difotoin semua oleh mereka.
Jadi kita mau ngomong apa gitu Mas Oki. Terus mau ngangkatnya juga kita bener, omongan mereka bener. Kalian yang datang sendiri, kita yang mendaftar, kita yang masuk seperti itu. Jadi kan kayak kita yang datang kok ini. Jadi kita di tempat pelatihan juga udah diberikan hotel, udah diberikan tempat belajar, itu kan makan biaya semua kan. Ya, jadi artinya pengurusan dokumen susah. Ya, artinya apa yang mereka lakukan itu memang tersusun rapih gitu ya. Caranya itu yang diperhalus gitu ya, tidak terlalu kasar dalam hal yang tanda kutip penipuan gitu ya, agar ya supaya orang yang ikut itu tidak terlalu merasa gitu kan. Ya, dan begitulah memang apa namanya, kalau orang yang sudah sangat serius ya dalam melakukan penipuan, karena scammer dan ya dalam bahasa Inggris scammer gitu ya, disebutkan di Indonesia itu sangat menjamur sekali gitu loh, bukan hanya dalam hal bisnis yang seperti ini gitu ya, lembaga pelatihan dan lain sebagainya ya, telepon gitu ya, ada penipuan lewat telepon itu banyak sekali scammer ya, yang menyatakan teman kerabat lain sebagainya gitu ya. Jadi memang menjadi PR besar sebenarnya untuk pemerintah Indonesia terutama gitu ya, untuk memberantas hal-hal yang seperti ini gitu ya, yang merugikan masyarakat tentunya. Nah, terkait dengan proses bagaimana awal mula kita bisa untuk ikut gitu ya, kita bisa untuk ikut ke satu lembaga itu untuk apa namanya, kursus bahasa Jepangnya, kemudian nanti diproses kalau seandainya ditempatkan di Jepang untuk kerjanya, itu seperti apa? Ada persyaratan khusus nggak sih kalau kita mau? Ini sekarang kita berbicara mengenai Terakoya ya, Japanese Center. Nah, bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk ke dalam lembaga itu gitu? Iya, benar. Oke, saya jelasin Mas Oki ya. Kalau mau magang ke Jepang itu syarat umumnya dulu deh, syarat di fisik dulu. Syarat di fisik tidak boleh, pokoknya syarat untuk laki-laki tinggi badannya itu 160 ke atas. 160. Untuk perempuan ya bisa dibilang 155, saya nggak tahu spesifikasinya Mas Oki, karena setiap sending organization ataupun SO, kita nyebutnya SO, itu berbeda. Itu berbeda persyaratan dari mereka gitu. Okay. Nah, untuk di Terakoya sendiri kita pakainya 155 cm untuk wanita ya. Untuk berat badan standar lah, profesional gitu. Nah, untuk yang lainnya sih nggak ada, kayak kalau tato tindik nggak bisa ya Mas Oki ya, sama buta warna nggak bisa. Syarat-syarat khusus sih nggak ada ya, paling siapin modal lah seperti itu, sama siapin mental. Oke, nah berbicara mengenai modal, berapa yang harus dibayar oleh katakanlah siswa baru ya, katakanlah kita sepakat katakanlah itu siswa baru ataupun orang yang baru mau masuk ke dalam lembaga itu yang mau kursus gitu. Berapa jumlah rupiah yang harus dibayar? Oke. Saya jelasin Mas Oki ya, biar nggak jadi simpang siur, karena mereka pemula-pemula seperti saya pun sama, memukul rata gitu, seperti itu. Lembaga A, lembaga B, lembaga C itu memukul rata. Jadi dipikirnya sama padahal beda. Jadi seperti ini. Saya ulangin lagi, lembaga Terakoya Japanese Center ini sangat-sangat terbuka untuk biaya. Biasanya untuk lembaga lain saya berani taruhan, mereka nggak berani buka biaya di chat Facebook ataupun di chat kolom komentar, mereka nggak berani. Saya berani jamin itu. Tapi kalau untuk Terakoya, biayanya terpampang semua. Pas masuk sini ditanyain, nanti kamu segini, dijelasin semua. Sangat-sangat terbuka untuk biaya khusus di sini. Nah, biaya yang seharusnya semestinya untuk di Terakoya, saya kalau yang lain up dulu. Misalkan ada yang bilang ada yang 10 baru masuk, ada yang 15, saya nggak mau bahas itu. Kalau untuk di Terakoya itu bisa dibilang standar Mas Oki ya, selama 2 bulan setengah itu biayanya 5,5 juta. 2 bulan selama 2 bulan setengah ya, 5,5 juta. 5 juta. Oke. 5,5 juta. Itu di ini dulu 5,5 juta buat biaya LPK. Nah, tahapan ke Jepang itu LPK, SO, KUMI. Oke, apa itu LBK, SO dan yang lainnya itu apa itu? KUMI. Nah, kalau KUMI itu dari LPK dulu deh. LPK ialah lembaga yang mengajar awal dari nol. Okay. Dan yang kedua, SO itu penerima. Nah, kalau kita sudah di SO, itu berarti kita sudah mendapatkan tiket buat ke Jepang.
Karena kita sudah bertemu dengan perusahaan Jepang yang akan menerima kita nanti. Jadi kalau udah di SO itu kan pendidikan selama 3,5 bulan lagi. 3 bulan, pasnya 3 bulan sih. Pasnya 3 bulan, pendidikan selama 3 bulan itu biayanya 30 juta. 30 Dan juta. biasanya itu ada potong gaji nanti setelah di Jepang. Oh, masih. Dan rata-rata yang sudah bekerja sama dengan kita itu udah ada potong gaji. Kayak ya tempat saya sekarang, dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan tempat yang sangat-sangat baik ya. Saya rekomendasi buat kalian. Saya dapat di dia namanya masih LPK Mulia Mandiri Indonesia, tapi itu sebenarnya SO ya. Mungkin namanya aja biar familiar gitu. Oke. SO Mulia Mandiri Indonesia itu ada di Taman Sari Bukit Bandung. Di sana sudah menerbangkan 2.000 orang. Bayangin Mas Oki, 2.000 manusia orang Indonesia yang sudah diterbangin. Itu pengalaman saya pribadi. Setelah saya tes kedua, saya langsung dikasih tanda tangan kontrak yang dulunya saya nggak dapat. Itu sangat terbuka. Oke, nah ini kan yang KUMI-AI itu yang ngurus kita di Jepang. Yang mengurus kita di Jepang. Kalau Mas Oki kerja dulu kan ada mungkin mungkin pas Mas Oki kuliah dulu ada di kementerian seperti itu. Kementerian Indonesia yang ada di Malaysia. Nah, seperti itulah kita. Kita ada yang ngurus juga untuk KUMI-AI. Oke, I see. Yeah. Nah, terkait dengan pembayaran ya, di awal berapa ya tadi itu 5,5 juta ya selama berapa bulan? 2,5 bulan. 2,5 bulan ya. Kemudian ada tahap berikutnya dengan berapa tadi itu ya, senilai 30 juta ya kalau tidak salah. Oke, nah ya, kemudian secara total kira-kira berapa tuh dari mulai awal kemudian sampai kita udah kerja nih di Jepang gitu? Kalau untuk proses ngurus bayar sama LPK, bayar ke SO, terus juga kepengurusan paspor, semuanya visa dan semuanya mungkin total saya simpulin aja Mas Oki ya 40 lah. Biar nggak capek nyimpulinnya. 40 jutaan. Tapi untuk makan, saya garis miringin makan itu tergantung kita sendiri ya. Kalau saya kan perokok. Kalau perokok kan pasti lebih. Jadi ya artinya kan bisa dibilang sebesar 40 itu kan di luar dari kebutuhan sehari-hari kita gitu ya. Oke. Artinya memang jangan, kalau seandainya memang sudah niat untuk pergi ke Jepang, kemudian melalui lembaga Terakoya, ya artinya harus dipersiapkanlah, jangan cuma 40 juta, artinya gitu untuk kebutuhan sehari-hari juga seperti itu gitu. Jangan sampai nanti habis untuk kursusnya aja gitu, dan untuk makan kita tidak ada aja gitu ya. Nah ini sangat penting gitu ya untuk kita bahas, karena kadangkala orang itu kan yang menjadi masalah itu kadangkala masalah uang gitu kan, untuk ikut kursus ini, untuk ikut pelatihan ini dan lain sebagainya gitu kan. Yang menjadi masalah adalah masalah uangnya, karena ketidaktahuan akan informasi yang valid ya, yang informasi yang benar, yang lengkap, maka itu menjadi kadangkala penghalang buat mereka untuk memberanikan diri gitu ya, untuk ikut serta ke dalam satu lembaga yang memang diinginkan. Nah, terkait dengan proses perizinan, tentunya itu pihak SO tadi ya yang mengurus ya, visa dan lain sebagainya ya. Nah, proses mereka mengurus ini berapa lama gitu, sehingga kalau misalkan kita mau kuliah ya, itu jadi beberapa bulan, sekitar 6 bulan kemudian baru visa pelajar itu akan keluar. Nah, ada juga yang memang kadangkala visa pekerja ya. Kalau di Malaysia tentunya ada yang disebut dengan permit ya. Jadi visa pekerja dengan visa pelajar itu berbeda, dan tanggungan ataupun jumlah bayarannya juga berbeda. Nah, untuk di level SO sendiri berapa lama itu dalam lembaga tersebut mengurus ya, SO-nya tentunya? Kisarannya 3 bulan Mas Oki. Selama kita pendidikan kan ada pemantapan seperti itu, diklat tambahan dari LPK tadi 2,5 bulan, terus 3 bulan di SO. Itu setelah kita dipilih oleh orang Jepang seperti itu. Jangan nanti kita
di rumah nyimpulinnya berarti saya 6 bulan lagi saya terbang. Enggak, ada tesnya, ada tahap-tahapannya. Jadi kalau untuk kepengurusan berkas itu selama 3 bulan kita diklat di SO itu udah semua, udah kelar. Biasanya 3 bulan, paling lama 4 bulan. Oke, paling lama 4 biasanya bulan. Udah kelar semua. Dan itu memang Ya, proses yang dibutuhkan untuk mengurus semua dokumen keperluan gitu ya. Iya, benar. Oke, nah untuk tesnya sendiri apa yang harus dipersiapkan pada saat nanti seandainya orang yang sudah ikut ini mereka sudah mencapai level SO-nya gitu ya. Pada level saat itu kan harus ada tes gitu. Kalau seandainya memang sudah waktunya ke Jepang gitu ya, dipilih oleh pihak perusahaan. Nah, tesnya seperti apa? Tentunya mungkin dari segi bahasa gitu kan, karena kita tahu sudah dipersiapkan gitu. Nah, yang lainnya mungkin seperti apa? Oke, saya jelasin juga. Untuk tesnya, untuk biar bisa ke Jepang ini, biar nanti, nah ini gara-gara seperti ini juga Mas Oki ya, banyak yang kena tipu. Jadi gara-gara ada di tempat ini ditawarin kamu nggak usah tes 1 lagi, nanti kamu langsung tes kedua aja. Jadi kita mikirnya jalan pintas nih, enak nih seperti itu. Jadi kalau Anda mau ke Jepang itu harus ada tes 1, tes 2, tes 3. Ada 3 tahapan. Tes 1 kita tes psikotes, matematika dan fisik olahraga seperti itu. Contoh untuk psikotesnya ya psikotes biasa lah, Mas Oki ya, tes IQ biasa lah, Mas Oki udah tahu lah pasti. Untuk tes olahraganya itu 15 kilo 3 kilometer selama 15 menit dan 1 menit push up 30 kali, sit up 1 menit 30 kali. Dan untuk tes kedua, nah kalau udah lolos tes 1 kita masuk tes kedua. Tes kedua itu, nah itu inti dari segala inti seperti itu. Kenapa? Tes kedua itu namanya mensetsu ataupun user, wawancara sama orang Jepang. Nah itu yang susah. Oke, interview ya? Bener-bener susah. Interview ya, sama orang Jepang langsung. Oke. Nah, di situ juga banyak orang yang tertipu. Jadi kalau tidak ada orang Jepang yang mau menerima Anda, jangan pernah mau di expo itu. Saya pun seperti itu dulunya, pengalaman pribadi. Jadi kalau tidak ada orang Jepangnya, jangan mau. Harus ada orang Jepangnya. Entah kita wawancaranya via Skype ini video call, ataupun kita via ketemu langsung. Seperti itu. Face to face ya? Face to face. Nanti kita biasanya itu 3:1. 3 orang yang ikut, 1 yang diambil. Jadi misalkan 9 orang, 3 orang yang diambil. Nah itu tahapan paling susah ya. Karena kalau rezeki Anda bagus, Anda bakalan cepat dipilih. Tapi kalau Anda rezekinya kurang bagus, ya Allah walam mana kita tahu, tergantung rezeki Mas Oki. Oke, pilih. Ya, gimana Mas Oki? Ya, artinya sebenarnya terbalik lagi dengan keberuntungan gitu ya, dengan kemampuan kita dalam berproses untuk menguasai bahasa Jepang, kemudian kedisiplinan kita dan lain sebagainya gitu yang menjadi kriteria penilaian tersebut. Nah, bisa disimpulkan juga artinya tidak bisa dipastikan bahwa seseorang itu kalau seandainya sudah ikut ke dalam satu lembaga pelatihan itu sudah pasti ke Jepang, belum tentu gitu ya. Iya, benar. Kalau dia harus melewati proses-proses yang ada gitu, baik tes dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang pada intinya nanti terakhir itu akan ada interview dengan pihak perusahaan dari orang Jepangnya langsung gitu ya. Nah, selama mungkin di Tera Koya sendiri gitu ya, selama mungkin sudah banyak alumninya gitu ya. Nah, selama Tera Koya berdiri, kira-kira perbandingannya berapa persen antara yang diterima, kemudian yang belum diterima, katakanlah belum diterima ya, seperti itu. Oke. Sebenarnya mau keterima sama nggak keterimanya itu balik lagi ke kita sendiri maksudnya. Kebanyakan itu, jadi dia udah pendidikan selama 2 bulan setengah, tapi belum dapat job, belum ikut tes 2, belum lolos, tapi dia udah nyerah duluan. Nah, jadi di situ dia mundur. Jadi sebenarnya bukan kegagalan dari Tera Koya-nya. Kalau untuk persentase, kalau saya bilang kalau spesifikasinya lupa karena saya akan masuk di angkatan 23 ya. Tapi kalau untuk yang terbang saya tahu itu lebih dari 200 orang.
untuk Terakoya. Lebih dari 200. Oke, sebanyak 200 itu ya, tentunya dengan catatan itu bisa dikatakan bahwasanya terbilang sukses gitu ya, karena memang Terakoya sangat besar seperti yang sudah disebutkan tadi gitu ya. Nah, balik lagi kita bagaimana seperti yang disebutkan tadi ya, cerita ada yang scam ya, penipuan dan segala macamnya gitu ya. Tentunya kan banyak orang itu mencari informasi di dalam platform yang berbeda-beda gitu. Ada yang Facebook, kemudian ada yang Instagram, kemudian ada yang lewat websitenya langsung, gitu. Ada yang WA bahkan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika artinya kan kalau memang itu sebuah penipuan kan seperti yang sudah dibilang tadi, diceritakan tadi dari pengalaman langsung kan itu sangat halus sekali gitu loh kan, sangat halus sekali dalam melakukan menyembunyikan fakta sebenarnya gitu. Nah, untuk mengantisipasi gitu ya, ini untuk mengantisipasi ya, kalau kita mengetahui kriterianya mungkin sudah tahu seperti itu gitu tadi yang sudah dijelaskan ya. Nah, untuk mengantisipasinya seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat awam ya tentunya dalam menerima informasi ataupun ajakan dari lembaga-lembaga yang dalam tanda kutip itu bisa dibilang penipuan gitu ya. Iya. Oke, cuma satu, gampang. Kalau dia bilang nanti kamu terbang bulan ini dan tanggal ini kamu sudah di Jepang, kamu bulan ini udah berangkat ke Jepang, itu bohong. Fix, itu udah bohong. Udah itu doang. Biasanya mereka menjanjikan langsung terbang seperti itu Mas Oki. Jadi kalau dia udah menjanjikan bulan ini kamu terbang, bulan ini kamu ini, itu bohong udah. Saya berani jamin itu bohong. Karena kita harus ada tes 1, 2, benar. ketiganya kan MCU. Seperti itu kan. Jadi memang itu aja. Iya, tidak bisa instan gitu yang dilakukan untuk kerja di Jepang itu harus melalui tahap-tahap tertentu yang sudah menjadi kewajiban gitu ya dari lembaga itu, sehingga proses ke Jepangnya itu juga resmi nantinya gitu ya, bukan ilegal lagi. Oke. Nah, ini kan menjadi sangat penting sekali gitu ya, informasi itu yang diketahui oleh masyarakat gitu kan. Oke, gimana? Tambahan buat masyarakat gitu, saya tambahin dikit. Oke. Untuk masyarakat, misalkan dia mengajak Anda masuk ke lembaga dia secara motor, ayo masuk sini, nanti kita ada ini, nanti di sini diiming-imingi seperti itu, di sini enak, dapat seperti ini, dapat fasilitas seperti ini. Itu udah nggak bisa diterima, udah nggak usah. Cari tempat lain, cari yang contoh langsung terbuka, biaya segini, kamu dapat fasilitas ini, gimana, mau atau enggak. Dan dia nggak bakal ngotot buat ngajakin kamu. Karena kenapa? Kalau lembaga yang benar, bukan orang yang datang. Baik, bukan mereka, bukan lembaga yang benar itu yang ngajak, tapi orang yang datang. Seperti di Terakoya. Oke, nah kita balik lagi mengenai proses setelah ini ya, setelah diterima, katakanlah setelah diterima kemudian bekerja di Jepang gitu ya. Nah, tentunya setiap pekerja migran Indonesia ya. Kalau dulu kan tentunya kita kenal yang namanya tenaga kerja Indonesia ya. Kalau sekarang kan tidak bisa disebut itu lagi, bukan TKI lagi, tapi disebut dengan PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, setiap pekerja migran Indonesia yang ada di luar ya, dalam tanda kutip yang resmi ya. Kalau yang tidak resmi tentunya yang tidak punya dokumen dan lain sebagainya gitu ya. Nah kan yang resmi ini tentunya harus membayar yang namanya visa kerja gitu ya. Nah dari yang sudah disebutkan tadi, apakah memang akan dibayarkan oleh lembaga yang mengirim kita, ataupun memang kita secara pribadi nanti itu yang membayar ke lembaga, kemudian lembaga yang mengurus? Jadi itu mungkin udah masuk ke gaji ya, untuk pemotongan ya, itu udah masuk langsung. Jadi kita tinggal terima bersih. Paling nanti kita dapat email, gaji kamu bulan ini segini, potong ini. Nanti kan kita di Jepang itu ada potong apartemen kita, tempat tinggal kita, ada potong listrik, ada potong wifi, dan juga ada potong, kalau bahasa Jepangnya itu nenking, tapi kalau bahasa Indonesianya itu BPJS lah. Oh, I see. Oke. Udah semua, kita tinggal terima, ini gaji kamu segini, udah kita ambil. Sisanya itu udah dibayarkan semua. Enggak kita yang ngurus lagi, enggak ribet lagi. Oke sih.
Artinya memang ketika kita mengikuti prosedur yang ada ya secara resmi dari lembaga yang resmi juga legal, itu memang sudah diurus ya, sudah diurus dengan baik gitu ya. Tentunya kita tidak perlu terlalu takut untuk mengurus sendiri gitu ya, karena memang terkadang ada yang ini saya tidak tahu ya, karena saya memang belum pernah melihat bagaimana sekolah Jepang itu seperti apa gitu ya. Ada beberapa yang kadangkala lembaga itu yang memang dia tidak ambil adil ketika sudah mengurus PMI ini ketika sudah berada di Jepang gitu kan. Terserah gitu urusannya seperti apa gitu, terserah. Jadi sudah lepas gitu Mas. Yang seperti itu kan menjadi beban bagi mereka yang sudah terlanjur ke Jepang kemudian tidak diurus dengan baik gitu kan. Nah, ini nih Mas Ade, tipsnya gitu ya. Tipsnya bagi teman-teman yang mungkin masih muda kemudian punya semangat gitu ya untuk kira-kira nanti ini saya mau ke Jepang nih gitu kan, tapi mereka belum tahu nih ke Jepang nih gimana gitu kan, harus seperti apa dulu, apa langsung ke sana langsung kerja gitu kan, tentunya nggak bisa. Nah, tipsnya sendiri dari Mas Ade seperti apa supaya cita-cita dari teman-teman kita yang menonton ini bisa tercapai nantinya kerja di Jepang gitu. Oke. Tips dari saya, yang pertama kurangin main gadget gitu. Kenapa? Itu bisa merusak mata. Karena yang saya pikir kalau mata minus lebih dari 1 itu nggak bisa ke Jepang, susah buat ke Jepang, karena kita nggak bisa kalau mata udah minus. Yang kedua, tips dari saya itu rajin-rajin olahraga, karena fisik harus benar-benar kuat, karena di Jepang kan kita beda suku, kadang kita musim panas, kadang musim hujan, musim salju, di sana kan dinginnya luar biasa. Jadi benar-benar harus menjaga fisik, terus juga jangan lupa belajar bahasa. Banyak sekali sekarang tempat-tempat belajar gratis dan juga lebih gampang, belajar online contohnya. Dan saya pun sebenarnya sudah banyak yang saya share di Facebook saya seperti belajar bahasa Jepang seperti itu. Kalau dulu saya tidak terbuka orangnya masuki. Dulu mungkin saya nggak aktif di Facebook, saya menutup diri dari masyarakat, dari teman-teman, karena saya pikir udahlah saya berjuang dulu. Nanti kalau saya udah berhasil, saya bakalan datang sendiri. Dan sekarang alhamdulillah bisa dibilang belum berhasil ya seperti itu Mas Oki, tapi menuju. Alhamdulillah. Saya sudah dapat, saya nanti di Jepang itu di Toyama Ken, prefektur Toyama. Di Toyama saya nanti bekerja di bagian, alhamdulillah juga Mas Oki, mungkin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat di alat berat, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya supir alat berat nanti, alhamdulillah. Karena ya mungkin itu rezeki buat saya ya, karena kalau pabrik lagi nanti saya pikirnya aduh pabrik lagi, masa saya pulang pabrik lagi dong nanti. Pas saya dapat pengumuman kalau saya lolos untuk job alat berat itu benar-benar saya bersyukur. Dan satu yang paling harus benar-benar tips dari saya itu jangan berhenti belajar, entah itu bahasa Jepang, entah itu bahasa Inggris. Saya nggak selalu ngarah ke bahasa Jepang Mas Oki, karena saya juga pengen belajar bahasa Inggris tapi mungkin lidahnya nggak nyampe gitu. Tapi kalau untuk bahasa Jepang bisa lah sedikit-sedikit. Banyak yang membantu lah sekarang seperti itu Mas Oki. Ya, jadi intinya memang kalau seandainya mau keluar itu kuasai dulu bahasa orang sana gitu ya, supaya komunikasi kita dengan orang sana itu menjadi lebih lancar gitu, jauh lebih mudah gitu kan. Selain bahasa orang sana ya mungkin sebagai tambahannya adalah bahasa internasional kita yang tentunya adalah bahasa Inggris gitu ya. Nah, sebagai tambahan gitu. Iya, benar. Oke. Sangat menarik sekali ya. Jadi memang informasi yang seperti ini yang seharusnya memang dibutuhkan gitu oleh orang-orang yang memang belum paham bagaimana sih prosesnya ke Jepang itu seperti apa gitu ya. Dan ini sangat-sangat bagus ya, menjadi informasi yang bisa dibilang yang sangat membantu nantinya gitu ya, melihat bagaimana cara kita mengidentifikasi yang mana lembaga-lembaga yang tanda kutip yang melakukan hal seperti itu, kemudian cara mencegahnya gitu kan. Nah, lalu kemudian proses-prosesnya sudah dibahas tadi ya. Jadi untuk teman-teman yang memang sekiranya pengen banget gitu ya untuk kerja di Jepang gitu, nanti akan saya
masukkan ya nama Facebook kemudian atau dan juga channel YouTube-nya. By the way, Mas Adekin ini juga punya channel YouTube ya, nanti akan saya masukkan namanya di sini ya, Facebook beserta YouTube dan juga mungkin Instagram ya kali ya. Nah, dan nah Instagram gitu ya, supaya nanti teman-teman yang menonton bisa langsung tanya direct ke sana gitu ya, direct ke Mas Ade-nya, PM ataupun DM, bagaimana proses kesananya seperti apa gitu ya, nanti akan dipermudah gitu, karena teman-teman tahu sendiri penjelasan yang Mas Ade sudah jelaskan gitu sangat clear sekali ya, jangan sampai teman-teman tertipu gitu ya, karena banyak sekali ya di Indonesia ini, sangat-sangat banyak sekali, jadi kita harus hati-hati dengan scammer atau fraud itu ya, yang menyebabkan bahkan ya kalau orang yang beruang oke lah, mungkin tidak terlalu banyak dihitung lah gitu, sekian juta gitu kan, tapi kalau seandainya kita pas-pasan membawa uang itu ya, lalu kemana lagi kita mencarinya gitu kan. Nah maka dari itu harus diantisipasi seperti itu gitu ya, dengan cara ya mencari informasi yang sebanyak-banyak ya, yang valid ya, salah satunya dengan cara menghubungi dari Mas Ade Yolanda ini gitu ya. Dan mungkin itu saja kali Mas ya, mungkin ada pesan-pesan terakhir? Kalau untuk pesan-pesan terakhir ada sedikit Mas Oki. Ya, boleh silakan disampaikan. Saya cuma pengen ngomong seperti ini. Kita berasal dari daerah yang sama. Saya kadang berpikir, apa ya, seperti kenapa orang-orang kita tidak membuka mata seperti itu, khususnya anak-anak muda seperti itu. Orang seperti saya. Oke, saya tidak bisa berkuliah karena mungkin ya kemampuan otak saya nggak nyampe ke sana Mas Oki ya. Tapi maksud saya tuh seperti ini loh, banyak jalan. Benar. Saya pun menemukan diri saya ke Jepang ini mungkin baru beberapa tahun ke belakang. Maksud saya, ayolah kita rubah nasib keluarga, jangan selalu berpaku kepada penghasilan per tahun, karena saya pengen merubah itu. Percayalah, setelah Anda pulang dari Jepang, setelah pun Anda pulang dari luar negeri, keluarga Anda itu dipandangnya beda dari tetangga, dari orang pasti beda. Yang bisa merubah pola pikir Anda itu Anda sendiri. Dan maksud saya tuh ayolah orang-orang khususnya daerah kita ya seperti itu maksudnya. Ke saya nggak bakal menutup diri, saya bakal bantu. Insya Allah saya bisa, saya bantu. Saya janji saya nggak bakal nutup diri buat orang menanyakan entah bahasa entah apa. Ini kok malah yang banyak nanya orang Palembang lain, seperti itu yang lucu banget. Orang kitanya enggak ke apa yang ini sekarang. Saya pengen merubah pola pikir mereka yang seperti itu gitu. Ayolah datang gitu. Ya, open mind ya. Itu aja Mas Oki. Dibuka pemikiran yang karena memang semakin lama zaman ini semakin canggih gitu ya, teknologi juga semakin maju gitu ya. Jadi harus melek gitu akan kemajuan zaman, jangan cuma terpaku dengan lingkaran yang seperti itu saja gitu ya. Jangan malu, intinya jangan malu, benar. Jangan malu. Nah artinya terkait dengan kuliah dan tidak kuliah tadi ya, yang bisa kita simpulkan adalah jangan pernah takut gitu kalau seandainya kita belum kuliah terus kita nggak bisa kerja ataupun nggak bisa ke Jepang gitu ya. Seperti yang Mas Ade bilang tadi, ada banyak sekali cara gitu, ada banyak sekali cara yang bisa kita tempuh ya, bukan cuma lewat kuliah gitu. Dan kuliah itu salah satu caranya gitu, salah satu caranya saja. Di lain itu kan banyak cara. Gitu. Dan kuliah juga sebenarnya tidak perlu ketika SMA langsung kuliah, kita bisa kerja dulu gitu, kemudian nanti pada saat kita sudah siap untuk kuliah juga bisa gitu. Dan umur itu tidak menjadi penentu bahwasanya kita bisa kuliah sekarang ataupun tidak bisa kuliah lagi nantinya gitu kan, tidak jadi menentu. Itu kan tergantung dari willingness kita ataupun kemauan kita mau tidak gitu dalam pendidikan gitu. Begitu juga dengan sebaliknya gitu, dengan pekerjaan yang akan kita raih, kan seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman sekali lagi ya, sangat benar sekali apa yang dibilang oleh Mas Ade Yolanda tadi ya. Jadi semangat ya, intinya semangat terus. Kemudian ketika kita punya kemauan ya terhadap sesuatu hal yang memang kita inginkan dan juga bisa merubah ya kehidupan kita menjadi lebih baik, ya jangan diam gitu, jangan diam. Jadi usahakan itu agar itu terwujud dengan baik.
gitu ya. Caranya seperti apa ya? Caranya tentunya lihat cara orang gitu ya, bagaimana mereka bisa mencapai hal tersebut dengan baik gitu. Banyak tanya dan lain sebagainya gitu. Oke, Mas Ade. Ya. Oke. Nah, terima kasih banyak ya atas sharing session kita yang sudah kita lakukan ini. Semoga teman-teman yang menonton ini mendapatkan informasi yang bagus ya, dan bisa menjadikan inspirasi mereka untuk nantinya bisa mencapai impian mereka untuk kerja di Jepang gitu ya. Oke, siap. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.